Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Rizka Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda di program Sapa Aceh edisi hari ini. Kita akan membahas mengenai pemilih pemula menggunakan hak suara pertama di pemilu 14 Februari 2024. Saudara, pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 bukan hanya menjadi momen politik biasa, tapi juga melibatkan generasi pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya untuk pertama kalinya. Dalam talk show ini kita akan menjelajah perjalanan yang sudah direncanakan mereka, tantangan yang dihadapi, serta dampak partisipasi mereka terhadap demokrasi Indonesia. Mari kita fokus pada cerita, inspirasi dan juga pandangan mereka dalam mengambil peran penting ini dalam membangun masa depan negara. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemilih pemula, sudah hadir di studio Kompas TV Aceh Saudara Kamal, salah seorang pemilih pemula yang akan menggunakan hak suaranya di pemilu yang akan berlangsung 14 Februari 2024 mendatang. Selamat datang di Sapa Aceh. Assalamualaikum Kamal, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Terima kasih telah hadir di Sapa Aceh. Ya Kamal, saya ingin tahu sebelumnya bagaimana sebenarnya perasaan kamu, antusias kamu dalam berpartisipasi di pemilu 2024 ini? Ya sebenarnya kalau ditanya gimana rasa antusiasnya, yang pastinya kan sangat excited ya, dimana ini juga umur layak pilih pertama Kemal, dan di sini pastinya kita udah siapin dan ngelihat gimana sih visi misi dari para pemimpin yang bakal mimpin ke depan, dan pastinya udah banyak baca, banyak riset biar nggak salah pilih ke depannya. Kalau perasaan sendirinya itu seperti apa? Apakah takut atau antusias atau justru senang karena ini pengalaman pertama? Ya kalau ditanya perasaan sendiri sebenarnya campur aduk ya. Oke, campur aduknya gimana tuh? Campur aduk kayak ya senang ini jadi pengalaman pertama untuk milih, tapi juga ada rasa excited, juga ada rasa takut ya, bercampur semuanya gitu. Oke, kalau Kamal sendiri merasa pemilihan di tahun 2024 ini menjadi sebuah tanggung jawab buat Kamal nggak? Iya, bagi Kemal sendiri ini juga tanggung jawab ya, karena apa yang kita pilih sekarang ini bakal menentukan 5 tahun ke depan pemerintahan kita. Oke, berarti ini kali pertamanya Kamal menggunakan hak suaranya di pemilu ini? Iya, ini kali pertama. Oke, saya ingin tahu bagaimana Kamal melakukan riset ataupun penelitian yang Kamal lakukan terhadap calon presiden maupun calon legislatif itu. Iya, kalau untuk dari riset sendiri yang pastinya kan kita udah baca nih visi misinya lewat sosial media. Nggak bisa kita pungkiri, sosial media itu kan salah satu di mana kita bisa dapatin informasi terkini. Nah, selain dari sosial media, Kemal juga ada diskusi bareng teman-teman nih. Nggak cuma dari teman-teman kampus, tapi juga dari teman-teman yang sering nongkrong bareng. Sesekali kita ngebahas nih tentang pemilihan calon pemimpin kali ini. Dan ya kita pastinya tukar pendapat nih dengan teman-teman yang lain sesuai dengan siapa pemimpin yang bakal kita pilih. Apakah ada memang nilai ataupun isu tertentu yang sangat mempengaruhi Kemal dalam menentukan pilihan? Kalau isu tertentu ya pastinya yang paling menentukan itu yang gimana dampak perubahan yang bakal dibawa dari seorang pemimpin ya. Karena 5 tahun ini kan bukan jangka waktu yang pendek sebenarnya buat kita, dan kita ini juga sekarang di masa transisi dari pendidikan ke dunia kerja ke depannya, dan pastinya kita bakal pilih pemimpin yang ngelihat gimana prospek ke depannya untuk anak muda. Iya, tadi bicara soal dampak perubahan untuk ke depannya. Bisa Kamal jelaskan lebih lanjut bagaimana dampak yang Kemal maksud? Iya, dari dampak yang Kemal maksud itu pastinya kan kita setelah lulus kuliah ini bakal cari kerja nih generasi-generasi muda. Dan kita lihat sekarang kalau Indonesia itu kekurangan lapangan kerja. Nah, bisa jadi ini salah satu faktor bagi Kemal dan juga teman-teman pemilih yang lain untuk milih seorang pemimpin. Apakah pemimpin itu bisa membuka lebih banyak lapangan kerja atau memberikan perubahan-perubahan lainnya yang berdampak ke kehidupan generasi muda ke depannya. Oke, berarti pilihan Kamal itu menentukan bagaimana nanti partisipasi calon terpilih yang akan Kemal pilih. Namun sebenarnya dari Kemal tadi sempat menyebutkan bahwa informasi yang didapat terkait dengan kandidat tersebut melalui sosial media. Namun kita juga tahu bahwa hingga saat ini ada banyak sekali informasi-informasi tidak akurat ataupun hoax yang bertebaran di sosial media. Nah, saya ingin tahu sebenarnya bagaimana Kemal ini memilah atau menyaring informasi hoax yang berada di sosial media tersebut ataupun di media online lainnya. Ya, kalau dari media sosial sendiri kita memang bisa ngelihat itu berita apa aja pasti bakal sampai ini. Nah,
balik lagi itu gimana kita ngelihat lagi, kita cari tahu ini beritanya akurat atau enggak. Nah, jadi nggak cuma baca dari satu sosial media aja, nggak baca dari satu website, tapi juga pilih dari website lain, ataupun dari sosial media lain, dan pastinya berita yang udah Kemal baca ini, Kemal juga ajak diskusi sama teman-teman. Kira-kira berita ini kalau dikeluarkan benar atau enggak, kebijakannya bakal melanggar atau enggak, dan Kemal nggak ambil keputusan sendiri. Di sini Kemal juga libatkan teman-teman, mungkin bahkan Kemal juga berdiskusi bersama keluarga di rumah. Oke, kira-kira dalam menentukan pilihan atau menjatuhkan pilihan Kemal di kandidat di pemilu 2024 ini, apa sebenarnya yang menjadi tantangan bagi Kemal untuk menentukannya? Kalau dari tantangan sendiri ya, Kemal ngelihat pastinya dari setiap pemimpin ini punya visi misi dan tujuan kedepannya ini yang bagus. Ini sebenarnya tantangan terbesarnya ya. Jadi balik lagi ke Kemal, Kemal tetap bakal cari tahu apa yang sekiranya dari visi misi pemimpin tersebut tepat untuk Kemal, dan Kemal rasa ini juga benar untuk generasi muda yang lain. Oke, dalam artian benar untuk generasi muda yang lain itu seperti apa? Bisa kasih gambaran lebih detailnya? Oh iya, Kemal juga yang kayak Kemal udah jelasin tadi, Kemal kan juga ajak diskusi sama kawan-kawan, dan pastinya dari setiap diskusi itu nggak selalu satu pendapat, pasti ada pro kontranya. Nah, disinilah Kemal diskusi bareng teman-teman, kira-kira dari calon A, calon B, calon C, atau calon-calon lainnya ini bakal bawa perubahan bukan untuk individu kita, tapi juga lingkup kehidupan kita dan teman-teman yang lain. Oke, berarti memang ada tantangan khususnya ya. Ya, saudara, kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi para pemilih pemula ini. Nantikan selanjutnya kita masih bersama dengan pemilih pemula. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan Kemal, pemilih pemula, membahas mengenai pemilih pemula menggunakan hak suara pertama di 14 Februari 2024. Ya, tadi sempat kita membahas mengenai tantangan Kemal dalam menghadapi pemilihan nantinya. Namun seperti apa sebenarnya tantangan yang dihadapi Kemal untuk menjatuhkan pilihannya terhadap calon legislatif maupun calon presiden nanti, Kemal? Ya, kalau ditanya soal tantangan ya untuk memilih di pemilihan nanti, sebenarnya ya permasalahannya itu cuma di visi misi, karena kan kita ada banyak calon nih, dan setiap calon itu visi misinya berbeda. Nah, dari sini berarti Kemal harus pilah lagi nih, kira-kira dari calon A, B, dan C ini visi misinya mana yang paling relate dengan Kemal, dan Kemal merasa mana sih visi misinya yang relate dengan 5 tahun ke depan nih untuk masa depan. Tapi sebenarnya Kemal sudah tahu persis bagaimana visi misi di setiap calon itu. Iya, Kemal udah mulai baca-baca dan sepertinya udah ada ini untuk calon yang bakal dipilih ya. Oke, berarti sekarang Kemal sudah bisa menjadi pemilih di pemilu 14 Februari 2024 nanti. Apakah secara teknis Kemal sudah tahu bagaimana cara pencoblosan nanti? Sudah ada simulasikah di tempat Kemal gitu? Kalau simulasi belum ada, cuma Kemal udah pernah ikut di pemilihan kepala desa sebelumnya. Oke, di Geci ya? Geci ya. Oke, berarti secara nggak langsung Kemal tahu seperti apa gambaran pencoblosan nanti? Ya, kurang lebih udah dapat gambarannya kan, gimana datang ke TPS, antrinya, terus coblos untuk masukin ke kotak suara. Kalau
dibandingkan dengan pemilihan gaji, menurut Kemal ini nggak terlalu jauh beda ya. Tapi apakah sudah dapat surat untuk undangan pencoblosan? Undangan pencoblosan kalau untuk sendiri belum, tapi kayaknya dari pihak desa udah sampein ke orang di rumah ya, untuk keluarga gitu. Oke, berarti Kemal juga menjadi salah satu pemilih di antara keluarga Kemal nanti yang akan menentukan bagaimana nasib arah kepemimpinan bangsa Indonesia nanti dalam hal demokrasi ini. Ya, dan tentunya Kemal, saya ingin tahu apa sih atau bagaimana sih sebenarnya pemimpin ideal bagi mahasiswa? Kemal masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Oke, bagaimana sebenarnya kriteria atau pemimpin ideal di mata mahasiswa itu yang seperti apa? Ya kalau dari pandangan Kemal ya sebagai mahasiswa, ya pemimpin ideal itu dia pemimpin yang nggak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Dan pastinya kan setiap pemimpin juga mementingkan kepentingan masyarakat nih. Dan juga bisa Kemal jabarkan contohnya seperti apa? Iya, jadi kayak pemimpin itu nggak mikir yang bakal dilakukan di tahun ini, tapi juga mereka bakal mikir jangka panjang, karena pemimpin yang kita pilih sekarang ini menentukan kepemimpinan Indonesia 5 tahun ke depan, seperti itu. Oke, jadi pemimpin yang ingin dipilih, yang ingin Kemal pilih itu sudah berdasarkan berbagai pertimbangan ya? Iya, udah Kemal pertimbangkan dengan riset ya, visi misinya, terus juga ngobrol dan diskusi bareng teman-teman dan keluarga juga. Oke, adakah tata cara lain yang Kemal lakukan untuk pertimbangan tersebut? Bagaimana cara Kemal melihat partai politik tersebut, ataupun bagaimana cara Kemal melihat kandidat tersebut bisa menjadi suatu pilihan bagi Kemal nantinya? Ya, jadi Kemal juga lihat gimana selain lihat individunya, Kemal juga lihat partai politik yang usung calon-calon tersebut. Nah, Kemal juga baca-baca tentang track recordnya gimana, terus selama dia sebelumnya pernah menjadi pemimpin atau enggak, itu dampak kepada masyarakatnya itu gimana. Nah, ini juga jadi pertimbangan Kemal ya untuk memilih pemimpin, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya pasti bakal ada perubahan-perubahan ke depannya. Oke, tadi Kemal sempat membahas mengenai pengalaman Kemal memilih kepala desa. Iya. Nah, saya ingin tahu seperti apa perasaan atau antusiasme Kemal pertama kali dalam memilih kepala desa tersebut. Yang pastinya Kemal sangat antusias ya. Bahkan ketika hari itu Kemal pulang dari kampus memang langsung menuju ke rumah itu untuk memilih pemilih kepala desa nih. Dan Kemal juga luangin waktu, bahkan juga bolos MK ya, karena ini selain pengalaman pertama, dan Kemal ngerasa bahwa calon kepala desa ini bakal memimpin desa sampai ke periode selanjutnya, dan pastinya ini bakal bawa banyak perubahan untuk desa sendiri. Oke, apakah cara Kemal melihat potensi pada kepala desa itu sama dengan cara Kemal melihat potensi pada pemilu 2024 ini? Iya, kurang lebih sama, karena kita kan ngelihat dari visi misinya. Cuma yang berbedanya, kalau dari pemilihan kepala desa Kemal sendiri nggak ada melalui media sosial, tapi hanya melalui selebaran nih yang disebar di desa ya, mulai dari foto, terus nomor urut, dan juga visi misi apa yang bakal dia bawa ketika menjadi seorang pemimpin. Oke, karena Kemal merupakan generasi Gen Z ya, bisa dibilang. Ya, apa Gen Z. generasi milenial? Gen Z ya? Gen Z, oke. Gen Z dengan segala sosial medianya. Nah, belakangan ini kan lagi marak ya di kalangan kaum muda ingin menjadi golongan putih atau golput. Bagaimana tanggapan Kemal terhadap kaum muda yang ingin golput itu? Menurut Kemal sendiri, sebenarnya ini langkah yang buruk ya bagi generasi muda, karena selain ini pengalaman pertama, ini juga menentukan gimana sih 5 tahun kepemimpinan ke depan, karena satu suara kita ini juga bakal berdampak nggak cuma untuk individu kita, nggak cuma ke daerah kita, tapi untuk negara kita, Indonesia. Oke, Kemal, kita tahan dulu. Ya, saudara, kita akan membahas bagaimana sebenarnya partisipasi pemilih pemula atau generasi muda di pemilu 2024 ini sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Aceh.
Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan Kemal, pemilih pemula, membahas mengenai pemilih pemula menggunakan hak suara pertama di 14 Februari 2024. Ya, tadi kita sempat membahas mengenai golongan putih yang marak di kalangan muda saat ini. Nah, saya ingin tahu bagaimana tanggapan Kemal sebagai pemilih pemula terkait dengan golongan putih yang saat ini sedang sangat beredar di kalangan muda. Iya, dalam pandangan Kemal sendiri sebenarnya golput ini satu hal yang tidak dibenarkan ya. Terlebih juga sebagai pemilih pemula, dan pastinya ini bakal menentukan gimana sih arah politik Indonesia ke depan. Nah, dari Kemal sendiri, Kemal udah mulai ngelakuin hal kayak yakinin diri sendiri untuk nggak golput di tanggal 14 Februari nanti. Dan juga Kemal ada ngajak teman-teman untuk datang ke TPS untuk memilih. Dan ya notice ke teman-teman untuk enggak golput, seenggaknya kita ada kandidat yang bakal kita pilih gitu. Oke, berarti Kemal ini mendukung atau tidak mendukung kalangan pemilih pemula menjadi golongan putih? Kemal nggak mendukung pastinya. Oke, bisa sebutkan detail alasan kenapa kita sebagai Kemal sebagai pemilih pemula harus berkontribusi atau tidak boleh golongan putih? Ya, dalam pandangan Kemal sebagai pemilih pemula dan juga generasi muda, pastinya apa yang kita pilih sekarang ini menentukan Indonesia 5 tahun ke depannya. Jadi Kemal merasa bahwasanya kalau kita golput berarti kita kehilangan satu suara ini. Kita kehilangan satu suara untuk menentukan bagaimana Indonesia ke depannya. Terlebih juga mayoritas dari pemilih di tahun ini juga bahkan lebih dari 50% itu adalah generasi muda. Iya, benar sekali Kemal. Pemilih potensial yang ada di Indonesia pada pemilu 2024 ini mencapai 60%, didominasi oleh pemilih pemula dengan kisaran umur 17 hingga dengan 40. Dan Kemal, sebenarnya menurut Kemal, apa atau bagaimana sih peran generasi pemilih pemula ini terhadap pemilu 2024 ini? Ya, dari yang udah Kemal lihat ini, dari pandangan Kemal dan juga ketika diskusi bareng teman-teman, pastinya yang dirasakan oleh generasi muda ini selain mereka mendapatkan pengalaman pertama untuk menjadi pemilih pemula dalam pemilu kali ini, mereka juga ngerasa bahwasanya mereka memiliki tanggung jawab ini untuk menentukan bagaimana kehidupan di Indonesia ini berlangsung ke depannya. Karena kami ngerasa nih sebagai generasi muda ya, sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang ini nggak hanya berdampak kepada individual kita, nggak hanya berdampak ke beberapa kelompok-kelompok yang ada, tapi juga berdampak kepada seluruh masyarakat yang ada. Oke, dampak seperti apa yang Kemal lihat, pandangan sejauh ini terhadap masyarakat itu seperti apa? Ya, dampaknya itu lebih ke dampak kehidupan sosial ya, seperti kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, nggak hanya dalam aturan-aturan politik, namun juga dalam kehidupan kebermasyarakatan seperti itu. Oke, bisa lebih dicontohkan lebih detail contoh aturannya atau kebijakannya? Ya, seperti adanya aturan-aturan baru ini, apalagi kan yang sempat rame itu ketika ada UU ITE. Nah, dimana kan sekarang udah semua itu serba sosial media. Teknologi. Nah, jadi ketika kita ngelakuin suatu hal, kita harus lebih berhati-hati. Nah, di sini kita ngerasa bahwasanya banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu juga ngelihat gimana sih kehidupan kebermasyarakatan yang ada, nggak cuma dilihat dari satu sisi, dari sisi individual enggak, tapi juga dari sisi
individual A, B, dan C. Oke, Kemal. Berarti memang dalam hal menentukan pilihan ada banyak sekali pertimbangan yang Kemal lalui dan saya ingin tahu bagaimana Kemal sebagai pemilih pemula melihat pandangan ataupun melihat potensi pada Pilpres ini, baik itu elektabilitasnya, kapabilitasnya, ataupun di dalam debat capres itu. Bagaimana cara Kemal melihat potensi terhadap pasangan calon tersebut? Iya, jadi pastinya selain melihat dengan dari survei mungkin ya, sekarang kan bahkan nggak cuma dari satu platform, itu juga ngadain survei untuk terutama capres dan cawapres. Dan Kemal juga ngikutin isu-isu di debat capres dan cawapres, dan pastinya ini banyak buat masyarakat itu mungkin udah yakin milih satu calon, terus tiba-tiba karena dari hasil debat capres dan cawapres ini mereka bisa aja ngerubah pilihan mereka. Nah, Kemal ngerasa berarti kita nggak cuma bisa lihat di visi misinya, tapi kita juga lihat bagaimana survei yang sudah ada, survei yang sudah dikeluarkan, terus kita juga ngelihat bukan hanya hasil dari debat capres dan cawapres, namun juga ketika debat itu berlangsung, kita ngelihat gimana mereka nyampein ide dan gagasan-gagasannya. Oke, Kemal, terakhir saya ingin tahu bagaimana pesan Kemal terhadap generasi pemilih pemula di pemilihan 2024 ini. Iya, kalau dari pesan Kemal sendiri, yang pastinya Kemal juga ngajak buat teman-teman generasi muda lainnya untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih calon pemimpin kita. Karena apa yang kita pilih sekarang ini bakal menentukan bagaimana Indonesia ke depannya, bagaimana Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 dan gunakan hak suara pertama kalian. Oke, Kemal, baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih telah hadir di Sapa Aceh, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Semoga sukses di pemilihan pertamanya nanti di 14 Februari 2024. Ya, saudara, demikian perbincangan kami di Sapa Aceh bersama dengan Kemal, pemilih pemula di pemilu 2024 ini. Kita membahas tadinya terkait dengan pemilih pemula menggunakan suara pertama di pemilu 2024. Ya, dan juga jangan lupa untuk Anda gunakan hak pilih Anda di 14 Februari nanti. Gunakan sesuai hati nurani Anda. Saya Rizka Devi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.